Hai semua, kali ini kita bakalan membahas tentang Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa itu Wali Songo? Wali Songo atau Sembilan Wali merupakan tokoh yang memiliki peran cukup penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Bahkan saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Secara harfiah, wali berarti wakil atau utusan, dan sang atau songo berarti 9. Dalam penyebaran agama Islam, para wali songo ini berdakwah dengan menggunakan cara yang halus melalui pendekatan kebudayaan, kesenian, maupun pendidikan. Oleh masyarakat, para wali songo ini diberi gelar sunan yang artinya yang dihormati. Nah, adapun kesembilan wali tersebut antara lain Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim dipercaya sebagai keturunan dari Nabi Muhammad. Wali yang disebut Sunan Gresik ini dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Pulau Jawa. Selain berdakwah, Sunan Gresik mengajarkan cara baru dalam bercocok tanam. Sunan Ampel. Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel adalah wali songo, dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Ia adalah wali yang berasal dari Jempa, Aceh. Selama berdakwah, Sunan Ampel terkenal dalam kemampuannya berdiplomasi. Ia mampu mengajarkan agama Islam di tengah masyarakat yang masih terkait kasta. Sunan Bonang. Raden Magdum Ibrahim atau dikenal Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Berkat didikan ayahnya, ia memperdalam ajaran Islam dan berguru pada Maulana Ishaq di Malaka. Setelah itu, ia kembali ke Tuban untuk memulai berdakwah. Sunan Bonang berdakwah melalui saluran pendidikan dan kesenian, yaitu dengan mendirikan pondok pesantren dan memperbarui gamelan Jawa dengan memasukkan rebab dan bonang. Sunan Derajat. Raden Kasim Syarifuddin adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kalangan rakyat kecil. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman dari agama Islam. Sunan Kudus. Jafar Shadiq adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dan cucu Sunan Ampel. Sunan Kudus memulai dakwahnya di pesisir utara Jawa Tengah, dan ia terkenal memiliki wawasan ilmu agama serta pengetahuan yang luas sehingga dijuluki Wali al-Ilmu atau orang berpengetahuan. Kemudian ada Sunan Kalijaga. Masa muda dari Sunan Kalijaga dihabiskan sebagai perampok budiman yang mengambil harta orang kaya untuk dibagikan ke rakyat miskin. Petualangannya itu berakhir saat bertemu Sunan Bonang, sehingga bertobat dan tergerak untuk menimba ilmu agama Islam. Sunan Kalijaga menjadikan Demak sebagai pusat dakwahnya, di mana ia berdakwah menggunakan pendekatan budaya dan kesenian, yaitu wayang kulit serta tembang suluk. Lalu Sunan Giri. Wali yang termasyhur dengan sebutan Sunan Giri ini bernama asli Raden Paku. Sejak remaja ia belajar agama Islam di Pondok Pesantren Ampel dan berguru kepada Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren di Giri Kedaton yang berperan sebagai pusat dakwah di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Sunan Giri terkenal dengan dakwahnya yang membawa keceriaan, yang dimana di tengah dakwahnya ia menyelipkan tembang yang riang seperti cublak-cublak suweng, lir-ilir, dan jamuran. Kemudian Sunan Muria. Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Seperti ayahnya, Sunan Muria menggunakan kebudayaan dan kesenian dalam dakwahnya, di mana tembang sinom, kinanti, dan tradisi kenduri merupakan hasil kreativitasnya. Ia berupaya menanamkan kesadaran akan keluhuran nilai-nilai Islam secara bertahap. Pendekatannya disesuaikan secara kondisi para pendengarnya yang kebanyakan berasal dari kalangan pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Adapun wilayah dakwahnya meliputi Pati, Juwana, Tayu, dan Kudus. Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang berdakwah untuk Jawa Barat. Ia mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Dalam perkembangannya, pusat ini kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Dibantu putranya, Maulana Hasanuddin, juga berhasil menyebarkan agama Islam di Banten dan Sunda Kelapa, serta merintis berdirinya Kesultanan Banten. Sekian podcast dari kami, sampai jumpa lagi.